Kemudian jalan tol Serang Panimbang dapat PSN. Kemudian yang di yang di Serpong itu dapat PSN juga. Tapi justru tol yang dikelola oleh PANI ya Agung Sedayo gitu ya, yang dari jalan tol bandara ke arah mau kemudian Blok Raja itu bukan PSN loh. Kenapa? Meningkatkan lapangan pekerjaan. Nah di PSN PIK ini itu bisa meningkatkan pekerjaan sampai 15.000 orang. Jumlahnya. Padahal lahannya hanya 1.595 hektar. Nah jadi gini, kita nyusun rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten RT/RW. Gitu dulu tanah itu adalah tanah hutan lindung ya di dalam ketentuannya. Tapi begitu dilihat di lapangan hutannya nggak ada. Gitu. Nah, jadi di situ dinilai semuanya, aspek ekonominya, dampak ekonominya, dampak sosialnya, gitu. Kemudian dampak lingkungannya. Nah, itu semua dikaji. Nah, kalau itu dinilai memberi dampak positif pada masyarakat, maka dokumen AMDAL itu memberikan persetujuan untuk diloloskan. Ya kalau tidak, artinya kan sebenarnya Menteri ATR sudah setuju. Gitu. Nah kemudian juga sebelum menjadi perda, kemudian saya setujuin dari Kementerian ATR, persetujuan DPRD Provinsi Banten, kemudian dibahas untuk dijadikan perda di Kemendagri. Sama itu kementerian-kementerian juga diundang semua. Setuju, baru dijadikan perda. Jadi prosesnya kan panjang. Semua unsur negara terlibat gitu. Ada yang kan sekarang dilemanya ada yang sering banyak dibicarakan itu di Tangerang, ya sama di Serang, Kabupaten Serang. Nah, PSN itu ada di Kabupaten Tangerang, jumlahnya 1.700-an lah, 1.700-an lebih, yang 1.500-an kehutanan, yang 200 itu tanah PIK. Kenapa tanah PIK itu untuk jalan? Karena tanah ininya terpisah-pisah tuh, ada 5 lokasi, 5 blok, itu harus disatukan dengan jalan khusus. Nah sekarang kalau seperti itu PSN merusak ya di mana lah? Kita masyarakat butuh tenaga kerja loh. Itu kan mereka nggak mikir anak cucunya, saudara-saudaranya butuh pekerjaan. Makanya di Banten ini kalau ingin menyerap tenaga kerja yang banyak harus di bidang industri dan pariwisata. Industri dan pariwisata itu dua sektor yang utama. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur podcast NS Banten, kembali lagi kita di program podcast NS Banten. Kali ini kita kedatangan langsung dengan Pak Haji Nuh. Pak Haji Nuh ini seorang ahli tata ruang. Ya, terima kasih. Langsung saja kita berdiskusi, kita ngobrol panjang lebar soal informasi atau
hal-hal yang terkaitan dengan pembangunan PIK 2 Pak di wilayah Banten Pak ya. Banten, boleh. Jadi kapasitas Pak Nuh ini sebagai ahli tata ruang dan orang pertama yang ngurusin soal PIK di Banten. Banten itu di Tangerangnya apa di Kabupaten Serang Pak? Di Kabupaten Serang ada, Tangerang ada. Oh berarti dua wilayah ini Bapak juga yang ikut andil lah. Oh, ikut andil ya orang. Masuk yang sekarang lagi ramai ya, PSN. terus yang Serang nih ya, dianggap PSN itu juga. Seperti itu. Oke Pak, guna apa untuk mengetahui siapa sih Pak Nuh ini? Pak Nuh ini aktivitas seorang konsultan dan sebelumnya apa Pak? Silakan dijelaskan Pak. Saya sebagai ASN pensiun tanggal 1 Maret. Oh, pensiun Pak ya? Tanggal Maret ya, dulu di jabatan terakhir sebagai kepala bidang di di Bapeda. Bapeda, Di Bapeda. provinsi Pak? Provinsi, ya. Bidang infrastruktur, sumber daya alam dan ekonomi lah gitu, yang di provinsi di Bapeda. Sebelumnya saya di PUPR, sebagai Kabid Tata Ruang, Kabid Tata Ruang. Konstruksi, banyak lah, hampir lebih dari 10 jabatan di PUPR? di Provinsi Banten, ya. Di bidang ekonomi, di Kabid Ekonomi, kemudian di pertanian. Gitu, di lingkungan hidup. Nah, kalau sekarang ya sehari-hari sebagai konsultan tata ruang, gitu. Kalau ada yang ada yang perlu tenaga secara pribadi ya kita ikut. Nah, sekarang juga sebagai tenaga ahli tata ruang pada Komisi AMDAL Provinsi Banten. Jadi kalau ada pembahasan tentang AMDAL di dinas LHK ya saya sering diundang. Pembahasan aktif Pak ya. Untuk ikut serta dalam untuk kepentingan kondisi-kondisi lingkungan di Banten ya. Betul. Nih Pak, kalau Bapak terlibat awal di PIK 2 itu kapasitas berarti sudah konsultan pensiun Pak ya? Ya, kalau sekarang sering diminta nasihat lah sama teman-teman dari Agung Sedayu, terkait dengan kebijakan pemerintah, kebijakan tata ruang, termasuk juga bagaimana proses untuk PSN ini gitu. Nah, ini kan PSN ini nggak ujuk-ujuk ya, nggak ujuk-ujuk di Agung Sedayu itu. Dan PSN itu juga ada berbagai macam variasinya lah gitu ya. Nah, ini juga mungkin teman-teman juga harus paham itu, karena sekarang banyak salah informasi. Disinformasi. Sebenarnya seperti apa sih Pak? Nah, PSN itu pada prinsipnya itu adalah yang kebetulan dimulai pada saat Pak Presidennya Pak Jokowi ya. Beliau ingin mengakselerasi pembangunan di Indonesia. Nah, tapi kan kita tahu bahwa ada hambatan-hambatan terkait dengan masalah perizinan, terkait dengan masalah tata ruang dan lain-lain. Sehingga untuk mengakselerasi itu muncullah kebijakan PSN. Nah, kenapa muncul kebijakan PSN? Karena memang ada investasi yang harus diakselerasi cepat. Gitu. Kebutuhan. Kemudian ingin meningkatkan tenaga kerja lah, peningkatan penyerapan tenaga kerja. Di Banten juga banyak PSN itu, bukan PIK aja. Berarti bukan PIK 2 ya? Bukan PIK aja. Hanya itu. Bukan hanya PIK aja. Berapa itu Pak? Kalau jumlahnya mungkin banyak lah, tapi saya sebutkan misalnya salah satunya kawasan industri Wilmar. Oh, dapat juga. Nah, itu PSN untuk kawasan industri. Tanjung Lesung, yang sering disebut kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus itu bagian dari PSN. Penyebutan namanya. Gitu. Nah, yang paling banyak insentifnya malah di kawasan ekonomi khusus. Gitu. Kemudian jalan tol Serang Panimbang dapat PSN. Kemudian yang di yang di Serpong itu dapat PSN juga. Tapi justru tol yang dikelola oleh PANI ya Agung Sedayu gitu ya, yang dari jalan tol bandara ke arah mau kemudian belok ke Beraja itu bukan PSN loh. Malah ya. Kenapa nggak PSN ya, malah kita syarat-syaratnya bukan, mereka memang tidak mengajukan. Si pihak swastanya. Iya, makanya kan hampir sebagian besar tol itu PSN, kok ini enggak gitu. Ya kita tanya ya memang menganggap belum perlu untuk jadikan PSN. Belum perlu. Jadi nanti kalau di PSN kan itu kan pemerintah membantu kalau ada hambatan perizinan. Ya dibantu oleh pemerintah. Apa sih
Kalau tidak ada aturannya di daerah, ya diangkat ke nasional gitu. Kira-kira seperti itu. Awalnya seperti itu, Pak ya. Gitu. Jadi PSN di Banten itu banyak lah gitu, bukan PIK. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ya kan ada masyarakat juga nggak tahu di dalam PIK 2 itu rencananya mau ada apa sih dalam? Mau ada perumahan kah? Mau ada kuliner kah? Atau apa tuh nanti Pak rencananya? Nah, jadi kalau PIK 2 itu memang atau SK itu berkecimpung di real estate, di properti gitu. Nah, tapi kalau untuk yang PSN-nya yang di Tangerang itu untuk PSN pariwisata. Pariwisata. Ya, betul, PNS pariwisata. Kan PSN itu banyak jenisnya. PSN pariwisata itu Pulau Seribu juga ada PSN pariwisata. Malah kalau yang di Tanjung Lesung KEK pariwisata gitu. Iya. Nah, cuman kan harus dipahami juga kalau yang PSN yang Agung Sedayu itu ya Tropical Coastland itu PSN yang memang harus harus menjadi PSN, kawasan yang harus menjadi PSN. Bukan murni keinginan Agung Sedayu untuk jadi PSN, tapi karena kebutuhan. Prosesnya harus melalui PSN. Yeah. Kenapa dia prosesnya harus melalui PSN? Itu kan ada peraturan Menteri nomor 7 tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan, kemudian perubahan peruntukan kawasan hutan ya. Nah, itu kalau ada kawasan yang kehutanan yang mau dilepaskan gitu ya oleh kehutanan, kan banyak yang dilepaskan tuh ya, bukan hanya di PIK saja, tetapi juga kan kawasan-kawasan untuk sawit, pertambangan. Nah, itu harus PSN. Jadi wajib PSN. Wajib PSN. Aturan lah. Aturannya begitu. Memang kalau tanah kehutanan itu, kalau mau pakai tanah kehutanan itu ada 5. Ada 5 yang bisa menjadi peralihan hak. Misalnya untuk food estate. Food estate di situ nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, di PSN. Ya, di apa yang PIK itu. Kawasan. Kenapa? Karena dia empang yang dalam gitu. Kalau ditanamin padi nggak mungkin gitu ya. Kalau untuk ketahanan pangan. Kemudian untuk bencana. Nah, itu kan juga kalau di daerah distribusi bencana di sini tidak ada untuk bencana. Nah, kemudian untuk Tora itu tanah yang diberikan kepada masyarakat untuk usaha ekonomi. Di situ lagi banjir sekarang, rob. Gitu. Jadi di pantai utara itu ya di Serang dan di Tangerang ini lagi rob nih. Lagi rob. Nah, jadi tidak layak lah kalau untuk ditorakan gitu di dalam bentuk dikasih ke masyarakat kemudian dikelola sebagai kegiatan ekonomi. Dan itu menjadi hilang asetnya kan gitu dari pemerintah. Nah, tetapi yang keempat itu adalah PSN. Nah, kenapa kehutanan itu mensyaratkan harus PSN? Ingin bahwa tanah yang dikeluarkan oleh kehutanan itu memberikan manfaat kepada halayak banyak, masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan. Nah, di PSN PIK ini itu bisa meningkatkan pekerjaan sampai 15.000 orang. Jumlahnya. Padahal lahannya hanya 1.595 hektar. Nah, itu bisa mendatangkan sampai 10 perhitungan minimal dapat wisatawan yang datang itu sekitar 10 juta per tahun. 10 juta. Bisa bayangkan kalau 10 juta per tahun bisa menyerap tenaga sampai 15.000 bandingkan dengan kondisi sekarang. Gitu. Sekarang empang, tidak produktif gitu ya. Walaupun namanya kehutanan ya, itu hutan lindung katanya. Tetapi kan yang dikatakan hutannya itu hanya dari 1.595 itu hanya 91 hektar. Sisanya empang. Empang ya. Empang. Sama laut malah. Laut itu ada 270 hektaran laut. Yang dianggap sebagai aset kehutanan. Gitu. Jadi Pak, belakangan ini kan banyak Pak ya berita, terus rame soal bahwa PIK akan berdampak negatif. Nah, PIK akan mengganggu lingkungan, PIK begini-begini. Ya, dari kacamata berbagai aspek, ya. Menurut Bapak nih, Pak, sebagai ahli tata ruang nih, Pak, dan orang yang membawa proposal pertama nih, yang bertanggung jawab nih, Pak. Betul, saya ikut proses itulah. Gimana itu, Pak, sebenarnya, Pak? Beneran yang dituding oleh masyarakat itu? Jadi gini, kita nyusun rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten (RT/RW).
Gitu dulu tanah itu adalah tanah hutan lindung ya di dalam ketentuannya. Tapi begitu dilihat di lapangan hutannya nggak ada. Gitu. Nah kemudian Pak Bupati Tangerang ngirim surat ke gubernur untuk bagaimana bisa memberikan dampak manfaat lebih banyak. Gitu, untuk merubah itu menjadi hutan produksi, kemudian dialihfungsikan untuk kawasan budidaya yang lain, diantaranya pariwisata. Nah, ketika nyusun RT RW itu sebenarnya ada dokumen lingkungannya. Sudah ada. Iya, dokumen. Jadi RT RW didampingi dengan dokumen lingkungan. Jadi namanya KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Nah itu provinsi yang ngeluarin, Pak? Itu provinsi kita nih. Bisa tanyalah ke LHK. Jadi RT RW itu didampingi dengan KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Artinya secara keseluruhan rencana tata ruang kita itu sudah kajian lingkungan. Nah kemudian ketika ini menjadi kawasan ekonomi, menjadi kawasan PSN, itu juga harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Analisis dampak lingkungan yang dikaji oleh beberapa ahli, beberapa profesor, tenaga ahli berbagai bidang, tenaga ahli kesehatan, tenaga ahli pendidikan, tenaga ahli lingkungan. Saya masuk di tim sebagai tenaga ahli tata ruang yang menilai itu gitu ya. Nah, jadi di situ dinilai semuanya, aspek ekonominya, dampak ekonominya, dampak sosialnya, gitu. Kemudian dampak lingkungannya. Nah, itu semua dikaji. Nah, kalau itu dinilai memberi dampak positif pada masyarakat, maka dokumen AMDAL itu memberikan persetujuan untuk dilanjutkan. Diloloskan. Ya, kalau tidak dilanjutkan ya tidak disetujui, tidak sesuai misalnya aspek sosialnya merugikan, aspek ekonominya merugikan, lingkungannya tidak lebih baik, pasti tidak akan setuju. Nah, jadi sebenarnya kan semua udah ikut aturan. Jadi kalau ada bilang negara dalam negara gimana? Itu semuanya ada dokumennya. Mengikuti proses itu. Iya betul, perizinannya ada gitu. Berarti itu. Bapak luruskan nih kan disinformasi ini kan gitu. Jadi, orang kan bilang nanti gimana orang yang kerja di situ? Nggak ada yang kerja di situ. Belum. Bukan di kawasan ekonomi khusus ya, di PSN ya. PSN yang PIK itu. Dia kan yang ngegarap aja, nggak ada tanah masyarakat. Nah Pak, terkait kemarin juga kan melalui Menteri Pak ya, Pak Nusron itu, Pak Prabowo akan mengkaji ulang gitu Pak. Bapak sebagai orang yang mendorong dan masyarakat Banten juga, gimana itu Pak? Tanggapan Bapak? Ya, Pak Nusron Wahid menyatakan bahwa itu, kalau saya baca di pemberitaannya memang kan judulnya memang agak sedikit bombastis ya, tapi kalau di dalamnya beliau menyatakan bahwa akan mengkaji. Secara proses nih, RT RW ini dibahas itu bukan hanya di provinsi. Jadi di provinsi kita bikin, kemudian diajukan ke Kementerian ATR untuk dibahas per subsektor. Jadi semua sektor kementerian itu diundang ke pertanian, kehutanan, pendidikan, semuanya diundang, termasuk Kementerian Pertahanan diundang untuk membahas RT RW ini. Nah, jadi secara proses dibahas kementerian, setelah disetujui dari berbagai sektor, kemudian Kementerian ATR mengeluarkan surat persetujuan atas RTW ini sudah layak menjadi RT RW. Nah, artinya kan sebenarnya Menteri ATR sudah setuju. Gitu. Nah, kemudian juga sebelum menjadi perda, kemudian saya setujuin dari Kementerian ATR, persetujuan DPRD Provinsi Banten, kemudian dibahas untuk dijadikan perda di Kemendagri. Sama itu kementerian-kementerian juga diundang semua. Setuju, baru dijadikan perda. Jadi prosesnya kan panjang. Semua unsur negara terlibat gitu. Nah, jadi kalau beliau menyatakan bahwa ini belum sesuai dengan tata ruang, maksudnya saya melihatnya ya. Di dalam RT RW sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi, tapi dengan tanda kurung itu holding zone. Holding zone itu menunggu persetujuan Menteri LHK untuk merubah. Kan jangan sampai nanti ada dua kebijakan yang berbeda. RT RW sudah hutan produksi, SK Menteri masih hutan lindung. Nah, ini lagi diproses oleh Provinsi Banten. Pak Gubernur waktu itu PJ Gubernur sudah melayangkan surat ke Kementerian Kehutanan untuk dapat SK-nya disesuaikan. Gitu. Nah, itu sudah
dari perhutaninya sendiri sudah menyetujui merekomendasikan. Sudah keluar. Ya, surat dari gubernur sudah, pernyataan komitmen segala macam yang menjadi syarat dari Kementerian Kehutanan sudah disampaikan. Nah, sekarang bolanya untuk perubahan fungsi itu ada di Kementerian Kehutanan. Oh, di Kementerian Ya, Kehutanan. nanti kalau sudah Kementerian Kehutanan itu menyatakan sepakat, udah sama, nggak ada masalah dengan fungsi ruang ya. Betul. Progresnya kapan tuh Pak? Keluar surat terakhir dari Kementerian Kehutanan itu? Sekarang lagi proses, jadi gini, untuk proses perubahan fungsi di Kehutanan ini, Kementerian Kehutanan itu ada proses, nanti ada tim kajian terpadu. Tim kajian terpadu. Mereka membentuk tim untuk menilai bagaimana perubahan fungsi ini sebaiknya seperti apa. Nanti tim terpadu ini merekomendasikan ke Pak Menteri berapa yang berubah, ya, atau apakah bisa berubah atau berapa persen yang berubah, rekomendasi seperti apa. Itu nanti tim terpadu. Itu semua akademisi ada dari akademisi, para ahli-ahli semua Dikumpulkan untuk meneliti ini usulan dari gubernur. Nah, nanti setelah itu baru ditetapkan menteri menjadi satu kesatuan yang sama dengan RT/RW Provinsi Banten. Pak, kalau bicara progres PIK 2 sendiri Pak, di Banten sudah sejauh mana itu Pak? Nah, di Banten ini, nah ini ada satu, ini saya cerita nih Bang. Satu, ada yang, kan sekarang dilemanya ada yang sering banyak dibicarakan itu di Tangerang, ya sama di Serang, Kabupaten Serang. Nah, PSN itu ada di Kabupaten Tangerang, jumlahnya 1.700-an lah, 1.700-an lebih, yang 1.500 tanah kehutanan, yang 200 itu tanah PIK. Kenapa tanah PIK itu untuk jalan? Karena tanah ininya terpisah-pisah tuh, ada 5 lokasi, 5 blok, itu harus disatukan dengan jalan khusus gitu. Itu permintaan dari Kementerian Kementerian Perekonomian supaya jangan sampai ini terpecah tidak sebagai satu kesatuan. Maka dimintakan seperti itu. Nah, yang di Tangerang setahu saya izin yang sudah dikeluarkan itu sekitar 10.000. 10.000 untuk properti. Yang di Kabupaten Serang itu atas nama 2 perusahaan, tapi masih di bawah Agung Sedayu, PT Pandu Permata Indah, PT Bahana Karunia Indah, itu jumlahnya sekitar 6.700-an. 6.700. Tapi itu bukan properti. Ini orang banyak salah kalau di Serang, Kabupaten Serang itu untuk kawasan industri. Kawasan industri. Dan belum PSN. Belum. Tapi saya berharap justru ini yang kawasan industri ini harus di-PSN-kan dengan kategori kawasan ekonomi khusus. Berarti lebih banyak persentase untuk kebutuhan industri apa properti Pak? Di Serang lah, Kabupaten Serang. Kalau Serang mah full industri. Full industri Pak ya, nah, sesuai dengan kebutuhan. Ini cerita juga nih Bang ya. Secara pribadi, ini saya yang minta mereka investasi di Kabupaten Serang ya. Ke Agung Sedayu. Saya bikin proposal sekitar 6 lembar, 7 lembar dalam bentuk flowchart, dalam bentuk peta-peta gitu, bahwa ini sebaiknya mengusulkan Agung Sedayu untuk investasi di Kabupaten Serang untuk kawasan industri. Itu bukan, sebenarnya kawasan industri bukan bidangnya mereka ya. Gitu. Mereka lebih ke properti. Tapi saya bujuk, gimana kan batas terakhir mereka properti Keronjo. Saya ajukan langsung ke Kabupaten Serang. Kenapa saya milih Agung Sedayu tidak perusahaan yang lain? Padahal kan sebelumnya ada tuh, di situ tuh ada perusahaan, banyak, ada beberapa perusahaan. Ada yang saya nggak sebutkan ya, nggak enak karena kan nggak jadi ya mereka investasi. Ada yang sudah membebaskan 500 hektar, ada yang 700 hektar sebelum Agung Sedayu masuk. Ya, izin. Tapi dari tahun 90-an nggak terlaksana investasinya. Ada yang baru juga sama tidak terlaksana gitu. Nah akhirnya kenapa mereka tidak terlaksana? Mungkin secara infrastruktur mereka harus bikin infrastruktur sendiri karena kan itu di pinggir laut, jauh ke jalur regional. Gitu ya kan, mereka harus bikin jalan juga ke jalur regional, misalnya ke jalan Serang Merak atau ke tol gitu. Nah, kalau saya ngusulin ke Agung Sedayu gitu ya, saya bujuk mereka untuk investasi, saya bujuk ini kawasan industri Serang, kalau bikin kawasan industri orang butuh rumah.
Karena saya perkirakan. Karena ada pekerja. Iya, karena pekerja kan di kawasan industri. Itu bisa, kawasan industri itu bisa sampai 500.000 loh Bang. 500.000 orang yang kerja di situ. Penyerapan Tenaga kerja. Karena 6.700 hektar kan gitu. Nah kemudian karena berbatasan dengan properti mereka, wilayah properti mereka, ini bisa menimbulkan permintaan tuh ke kawasan, maka tertarik. Walaupun menurut mereka tidak ahli di dalam kawasan industri, tapi kan kalau keahlian bisa ini kan. Saya sampai bujuk, ini loh pangsa pasarnya gitulah. Ini yang diperkirakan akan mengisi itu. Kenapa saya ke Agung Sedayu? Mereka kan lagi bikin jalan tol dari bandara ke arah Mauk, kemudian belok terkoreksi Pak ya, ke Balaraja. Nah di RT RW saya tulis lagi disambungin ke Serang Utara jalan tolnya gitu kan. Gitu. Terus saya sarankan juga untuk bikin pelabuhan. Pelabuhannya kalau bisa ya, dulu kan di Bojonegara gagal tuh bikin pelabuhan yang international hub lah. International hub artinya yang kelasnya relatif besar, misalnya Pos Panama kalau jadi setingkat di atas Tanjung Priuk lah, kita berharap seperti itu. Nah memang direncanakan dari sekian itu sekitar 2.000 itu untuk pelabuhan. Betul. 2.000 hektar. Nah sekarang tol masuk, jalan regional, kemudian pelabuhan ada kan udah tuh pasti nyambung tuh koneksi akses transportasi dari jalur internasional ke ke jalur distribusi regional gitu. Nah selain tol itu kalau abang jalan di sini di PIK itu kan jalannya 60 meter lebarnya. Nah sekarang kalau yang 60 meter dari Jakarta kemudian sampai ke Keronjo, sambung kawasan industri, kan itu udah dimensi cukup untuk kontainer. Betul. Gitu. Jadi kapasitasnya. Jadi selain transportasi tol yang direncanakan, transportasi jalan umum, gitu ya, kemudian pelabuhan. Berarti kalau rencana nanti, kalau misalkan ini gambaran saya belum tahu nih, secara ini kebutuhan PIK juga akan masuk ke Kasemen lurus terus Pak ke Bojonegara seperti itu. Rencananya Pak ya pembangunannya. Jalan tolnya harus ke arah sana gitu. Ya. Nah, jadi kenapa saya milih Agung Sedayu itu kan mereka sudah menyiapkan infrastruktur. Betul. Yang lain enggak. Nah, kalau misalnya ditawarkan ke perusahaan yang lain, mereka harus menyiapkan infrastruktur sendiri kan. Gitu. Lama lagi Pak ya. Lama lagi nyambung. Nah, gitu. Nah, terus kenapa saya mengusulkan kawasan industri itu supaya segera ditangani? Banten ini lemah dalam daya saing untuk industri. Betul. Abang bisa lihat tuh, sekarang berapa pabrik yang tutup? Hengkang. Iya, Hengkang. Kenapa? Karena upah buruh di Provinsi Banten itu sudah sangat tinggi. Kemarin baru naik Pak. Iya. Ya maaf nih Pak, lewat doang. Ya, coba Bang, Kabupaten Serang atau Kota Serang lah termasuk kabupatennya itu dibandingkan dengan Semarang, gede mana tingkat kotanya? Semarang kan? Semarang dengan UMR. UMR-nya di Semarang itu di kota loh ya. Itu bedanya aja 1,5 juta dengan di Serang. Kota. Lebih murah mereka. Nah, apalagi dengan kabupaten-kabupaten sekitarnya, itu bedanya hampir 2,5 juta loh. Setengahnya. Nah, sekarang kalau misalnya ada pabrik sepatu di kita itu yang dulu karyawannya sampai hampir 100.000 gitu ya, hampir 90 ribuan gitu. Kalau bedanya hampir 2,5 juta per bulan, nah kalau 100.000 bisa mereka 3 triliun loh. Bisa menghemat investasi dibandingkan di Serang, dibandingkan dengan di Semarang, gitu loh. Semarang pinggirannya misalnya kan yang Demak segala macam itu kan tadi itu kan cuma di sekitar 2,5 juta. Di kita Kabupaten Serang itu hampir 5 juta. Sering naik upah buruhnya Pak ya. Nah artinya apa? Artinya kompetitif untuk investasi industri di Kabupaten Serang itu kurang. Nah maka untuk menjadi kompetitif gitu ya, kita harus minta ke pemerintah bahwa kawasan industri di Kabupaten Serang itu harus di PSN kan harus menjadi kawasan ekonomi khusus. Betul.
Kenapa kawasan ekonomi khusus itu menjadi pilihan? Karena di dalam peraturannya kawasan ekonomi khusus itu dia bisa insentif perpajakan. Misalnya kita minta PPh-nya dihilangkan. Betul. PPN-nya dihilangkan, PPN BM dihilangkan. Kemudian barang ekspor-impornya bisa pajaknya dikurangi. Betul. Nah, kalau itu diterapkan di Kabupaten Serang, yang kawasan industri yang di utara itu, maka akan menjadi kompetitif kembali. Jadi satu sisi kita kalah di biaya tenaga kerja, tetapi kita harus menang di reduksi biaya yang lain. Nah itu harus PSN, harus kayak Statusnya. Iyalah. Nah sekarang kalau seperti itu PSN merusak ya di mana lah? Kita butuh masyarakat butuh tenaga kerja. Betul. Loh. Itu kan mereka nggak mikir anak cucunya, saudara-saudaranya butuh pekerjaan. Sekarang sudah gini banyak pengangguran, gitu. Pak, bicara industri Pak di wilayah yang akan digarap nih Pak oleh PIK 2. Rencana mereka akan lebih fokus industri apa Pak, gambaran Pak? Saya di dalam proposal saya ke mereka itu mengusulkan untuk turunan dari industri yang ada di Banten. Karena kan gini, di Banten ini sebagian besar itu industri hulu. Ya. Petrokimia tuh. Apalagi sekarang kan ada Lotte itu yang baru masuk ya. Lotte itu untuk nafta itu nanti untuk industri petrokimia yang lain. Ribuan pabrik atau ribuan jenis yang akan bisa kita ajak untuk investasi. Karena kan sehari-hari kita mungkin sekitar 70%, 80% barang yang kita sehari itu dari petrokimia. Ini kursi, betul. Ini bahan dasarnya petrokimia. Betul. Gitu. Jadi hilirisasi dari petrokimia itu sudah cukup untuk misi itu. Gitu ya. Kan bukan ratusan lagi, ribuan jenis produk yang bisa diproduk. Yang kedua, hilirisasi baja. Kita baja kan industri hulu juga. Kuat kita Pak. Baja. Kan sekarang dari Jepang juga sudah mau investasi kan. Kemudian dari POSCO, Korea udah gitu. Nah, hilirisasinya kan belum ada. Yang ketiga, gula. Gula kita kan rafinasi gula. Ada beberapa pabrik ya. Ada kalau nggak salah 12 atau berapa gitu pabrik. Terbesar di Indonesia. Nah, dari 3 ini saja hilirisasi untuk industri sudah cukup. Sudah cukup ya. Nah, cuman yang paling penting ini sekarang bagaimana ini bisa diimplementasikan. Ini bisa diimplementasikan kalau kawasan industri yang ada di Serang ini, gitu ya, yang di utara ini diberikan status kawasan ekonomi khusus untuk bisa bersaing. Betul. Gitu. Ya, coba aja lihat tadi jika ada di mana-mana pabrik yang yang padat karya, pabrik sepatu, pabrik garmen. Pabrik sepatu kan paling tinggal satu aja nih Komas ya. Yang lain sudah pada tutup. Nah, kemudian garmen, tekstil gitu ya. Ya alas kaki pokoknya yang padat karya, yang di Cilegon yang dulu ada Sriwi itu. Pabrik plywood juga sudah tutup. Iya. Kalau saya melihatnya swasta ini tujuannya baik, Pak. Investasi. Kita pemerintah juga begitu. Pemerintah kadang-kadang nggak bisa ngerawat, Pak. Bapak orang pemerintah, lagi ngomongin orang pemerintah, Pak. Iya kan, bahwa ketika ada industri, repotnya kan kayak misalkan Cilegon, ketika industri banyak, harapannya bisa menyerap tenaga kerja. Kabupaten Serang, industri banyak, harapannya bisa menyerap kerja. Tapi kalau berdasarkan data BPS, wilayah yang ada industri banyak, penganggurannya tertinggi, Pak. Iya. Ini kan persoalan, Pak. Betul. Ini jawabannya ada di pemerintah sebenarnya. Betul. Ya, gitu. Nah, justru kita yang harus kita dorong ini saat ini pemerintah ya. Bukannya pemerintah, tapi dunia usaha yang terlibat di situ, yang akan bergerak di situ. Itu harus juga bisa membantu masyarakat untuk link and match ya, antara pendidikan dengan dunia usaha. Nah, sekarang pengangguran terbesar di mana coba? SMK. Betul. Keluaran SMK artinya apa? Link and match-nya kurang nih, gitu, dengan industri. Gitu. Nah, jadi industri ini, nah kalau kita lihat sejarah data statistik lah ya. Soalnya data statistik tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu kontribusi industri di PDRB itu 49%, hampir 50%. Sekarang cuma 30%. Turun gitu. Artinya apa? Artinya memang sudah terjadi deindustrialisasi. Betul. Makanya di Banten ini
kalau ingin menyerap tenaga kerja yang banyak harus di bidang industri dan pariwisata. Industri dan pariwisata itu dua sektor yang utama. Karena apa? Karena kalau yang lain turunan. Gitu. Jadi kan sektor utama itu misalnya sektor primer, pertambangan dan pertanian. Pertambangan kita kan kecil. Sektor pertanian juga relatif kecil gitu ya. Yang besar itu yang harus dikejar itu industri dan pariwisata. Nah sekarang PIK bergerak di pariwisata. Target wisatawan 10 juta. Industri ini yang harus kita dukung. Jadi kalau bilang sekarang ada narasi di Serang PSN, industri Serang belum PSN. Belum. Tetapi saya pribadi nih dari kapasitas keilmuan yang sudah mempelajari aturan-aturan pemerintah, PS yang di kawasan industri di Serang harus dijadikan PSN dengan kategori kawasan ekonomi khusus. Kalau enggak, ya udah yang terjadi seperti sekarang, gitu. Industri kolap, gitu ya. Tidak ada industri, ada yang ngebangun, udah pengangguran banyak. Kasihan masyarakat Pak, jangan sampai terjadi kan Pak. Nah iya, ini makanya nih kan sekarang ini banyak yang ini ya, yang banyak yang asal bunyi tidak tahu. Kan kalau kaidah ilmu atau etika ilmu itu Harus dasar ya. jadi tak memberitahu karena tahu gitu kan, tidak tahu cari tahu gitu, jangan tahu memberitahu karena tahu. Itu repot Pak. Gitu. Repot kan. Gitu. Masyarakat lagi nanti Pak yang rugi masyarakat. Nah sekarang coba kira kalau PSN PIK yang sekarang untuk kawasan pariwisata itu dihentikan, sekitar 15.000 sampai 20.000 orang yang harusnya bekerja tidak bekerja. Yang seharusnya ada perputaran ekonomi dari sekitar 10 juta pengunjung tidak ada. Siapa yang rugi? Pemerintah juga, masyarakat juga. Masyarakat. Nah, kalau misalnya kawasan industri yang sekarang sudah ada izinnya, jangan salah nih. Ini sudah ada izinnya karena kemarin ada narasi ada penyelundupan hukum. Ya, penyelundupan hukum, penyelundupan apa di mana semuanya sudah ada izinnya. Berarti secara legalitas sudah ada semua sudah ada lah. Saya ikut ngurus izin yang Serang, saya ikut ngurus yang di PSN. Jadi masyarakat nggak usah khawatir Pak ya. Justru masyarakat harus mendukung supaya dapat pekerjaannya kan untuk saudara-saudaranya. Ada dampak positif. Dampak positifnya. Nah sekarang kalau misalnya kita bandingkan, kalau sekarang itu Empang berapa sih orang yang mendapatkan masalah dari Empang? Bandingkan dengan kalau itu jadi kawasan industri. Gitu kan Banten itu maju karena kawasan industri, karena industri. Bandingkan dengan provinsi yang lain yang tidak ada industrinya gitu. Iya, betul. Nah ini sebenarnya kan fakta-fakta empiris, fakta-fakta data statistik kita harus juga lihat, jangan asal bicara. Iya. Gitu. Nah Pak, ini closing statement nih Pak. Ya. Ada harapan Bapak buat masyarakat Banten terkait adanya PIK 2 ini? Tadi kan Bapak minta support. Nah, seperti apa nih Pak? Ya, pertama yang harus kita ini dudukan permasalahannya. Semua harus saling mendukung. Pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan juga harus diikuti dengan kebijakan lain yang mendukung. Misalnya terkait yang dibicarakan nelayan ya. Nelayan itu sekarang kan masih nelayan catang, nelayan yang paling 4 mil ya. 4 mil ya itu sudah overfishing. Bagaimana kita nelayan ini juga harus bisa nelayan samudra. Nah, pendidikan yang terkait dengan profesi nelayan itu harus ada. Jangan hanya satu di SMK Labuan, di situ tuh harus ada juga tuh. Ya, betul, di wilayah Banten Utara. Gitu, supaya nelayan itu juga bukan hanya seperti sekarang, tetapi juga harus bisa beli rumah di PIK gitu. Iya. Amin. Wah, mantap tuh Pak. Harus gitu. Dan ini bukan program yang susah ya. Lembaga pendidikan, kemudian pembiayaan juga kita lihat nih kondisi perbankan kita, kredit kita kan UMKM itu kecil sekali, 3%. Nah, kita ingin UMKM itu juga nelayan kan juga harus bisa memutarkan keuangannya. Nah, jadi kita berharap masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan dunia usaha
mendukung program untuk perbaikan kesemuanya, baik kepada dunia usaha maupun yang menguntungkan masyarakat, tetapi juga harus bersama-sama, terutama kita meminta kepada pemerintah dan dunia usaha untuk menyiapkan tenaga kerjanya. Itu yang penting, Pak. Yang pentingnya tenaga kerja, jangan sampai nanti tenaga kerja itu direbut oleh orang Pihak lain luar. yang Iya. di luar Jangan jadi banten, penonton lagi jangan wong kita nih, penonton Pak. lagi. Iya. Karena kan menonton karena tadi kita tidak Nggak siap. terlibat, nggak siap, harus disiapin lah gitu. Nah, itu penting juga, Pak. Iya. Bahwa masyarakat juga harus mengupgrade diri. Iya, betul. Iya, jangan sampai pabrik banyak, mohon maaf, Iya, pemerintahnya nggak siap. Iya. Masyarakatnya nonton lagi kan gitu, Pak. Harus dua sisi itu, Pak. Betul. Mungkin Pak diskusi ini kita cukupi dulu karena waktu, karena kesibukan Bapak juga. Nanti kita berdiskusi lagi di sesi yang lain. Demikian dulu podcast S Banten. Diskusi kita dengan Pak Haji Nuh, ahli tata ruang yang bersentuhan langsung memproses, membuat proposal terkait PIK di Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Siap.